Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ajat Sudrajat selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Karina Ora Maharani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, berikut saya paparkan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah penyampaian materi. Dalam hal ini, materi akan disampaikan oleh kelompok 13 dengan durasi waktu selama 20 menit. Kepada kelompok 13, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita mulai. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang Islam dan hak asasi manusia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Mia Citrawati, dengan NIM 21201244015, dan teman saya, Sofia Syahara Fatin, dengan NIM 21201244019. Pembahasan kita kali ini tentang yang pertama tentang HAM, yang kedua HAM rakyat dan negara, yang ketiga HAM dan Islam, yang keempat transformasi sosial penegakan HAM. Tentang HAM, HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia mempunyai martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua dapat menikmati hak-haknya. Alimi 1997, halaman 37. HAM juga berarti salah satu karunia Tuhan, hak-hak yang bersifat kodrati, yang oleh karenanya tak seorang pun dapat mencabutnya. Menurut PBB, HAM adalah universal, indivisible, interdependent, dan interrelated. HAM juga berarti hak dasar yang sifatnya melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Kasih dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, HAM kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki 376 dinul Islam manusia, bukan diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif, hukum-hukum yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memiliki HAM karena ia adalah manusia. Tentang HAM, yang pertama, HAM adalah pemberian Tuhan dan tak seorang pun dapat mencabutnya. Yang kedua, HAM wajib dimiliki oleh semua manusia karena ia adalah manusia. Yang ketiga, HAM merupakan bentuk penyadaran manusia akan entitas diri dan Tuhannya yang dapat dijabarkan bahwa manusia dibekali oleh pikiran sehingga dapat digunakan sebagai alat baca menghadapi banyak persoalan yang timbul. Tiga hal tersebut merupakan cerminan dari apa yang telah dikatakan oleh Kuntawijaya sebagai proses manusia menjalani aktivitas fonetik, yaitu HAM sebagai pemberian Tuhan menunjukkan proses transendensi, HAM wajib dimiliki oleh manusia sebagai humanisasi, dan penyadaran akan entitas diri dan Tuhan yang berkewajiban melakukan advokasi, pembelaan sebagai liberasi. Materi selanjutnya HAM rakyat dan negara. Sampai sekarang dikenal
beberapa generasi HAM, yaitu pertama hak-hak individu dan politik disebut juga HAM klasik, kedua hak-hak sosial ekonomi, ketiga hak-hak kolektif seperti pembangunan, keamanan, lingkungan hidup yang bersih, kekayaan alam, dan kekayaan kultural. Generasi di sini tidak dipakai dalam arti suksesi, melainkan menunjukkan kepada perbedaan substansi. Kedati pun HAM itu universal dan hakiki, tetapi dari waktu ke waktu mengalami penambahan, pendefinisian substansi sesuai dengan perkembangan zaman. HAM atas lingkungan hidup bersih misalnya, baru dimunculkan sesuai penggunaan teknologi yang mengganggu kebersihan tersebut dan membahayakan kehidupan manusia. Hak rakyat harus diperhatikan secara transparan, dan kewajiban rakyat juga harus ditegakkan. Jika di antaranya tidak terdapat sinergi, maka kelangsungan dan keteraturan yang ada di dalam sebuah negara bukan hanya janji dan omong kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia, selayaknya pemerintah juga memperhatikan hak asasi rakyat, di antara hak untuk memperoleh perlindungan hidup, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh persamaan perlakuan, kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang tidak benar secara hukum, hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan negara, hak memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh kebebasan pengajaran dan penuturan, hak menyatakan pendapat, hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar perbedaan agama, hak untuk memperoleh ketenangan perorangan atau privasi. Selanjutnya, hak-hak ekonomi, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan. Hak memperoleh upah di saat waktu tidak bekerja, dan hak memperoleh upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan. Hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik, hak atas benda dan harta milik, hak untuk memperoleh imbalan yang pantas dan pengganti kerugian yang sepadan. Wahid 1981. Sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Negara mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membina keberlangsungan hidup sebuah tatanan masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup dalam negara dan sebaliknya. Maka, negara sebagai kekuasaan dan masyarakat sebagai penerima kekuasaan harus bekerja sama agar supaya terjadi keteraturan hidup yang dicita-citakan. HAM mempunyai signifikansi terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah tatanan masyarakat. HAM juga merupakan modal dasar bagi perwujudan keadilan di tengah masyarakat, karena HAM menjamin setiap anggota masyarakat untuk dapat hidup, merdeka, dan bebas bertanggung jawab. Dengan kata lain, HAM merupakan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia agar ia benar-benar disebut manusia. Maka jelaslah bahwa sebenarnya relasi antara HAM, rakyat, dan negara tidak dapat dipisahkan, karena tiga komponen inilah yang akan dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ketiga hal tersebut terdapat sinergi antara satu dengan yang lain, maka tidaklah aneh jika keberlangsungan hidup di dalam wilayah tersebut menjadi sejahtera dan aman. Subbab selanjutnya adalah HAM dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam secara konseptual pertama diikrarkan pada pidato perpisahan khutbah al-wada Rasulullah Muhammad SAW. Berikut kutipan khutbah al-wada. Wahai sekalian umat manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan Bapa kalian itu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, asing atau luar Arab. Dan tidak bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak bagi orang kulit merah atas kulit hitam, dan tidak bagi orang kulit hitam atas kulit merah, kecuali dengan takwa. Bukankah aku telah sampaikan? Wahai manusia, dengarkan kata-kataku. Wahai manusia, harta dan darah kamu adalah tabu di antara kamu. Seperti haramnya hari ini tempat kamu ini. Begitu sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu,
Ketika Tuhan kamu meminta pertanggungjawaban kamu, maka hendaklah yang diberi amanat segera menyampaikan amanat itu. Khutbah Al-Wada mengandung 6 unsur utama dalam hak dasar Islam, yaitu yang pertama, hak hidup, sangat dihargai sekali. Yang kedua adalah hak harta. Rasulullah menyatakan bahwa siapapun yang mempertahankan hartanya, maka matinya adalah syahid. Ketiga adalah mengenai riba, semua riba dihapuskan. Keempat adalah penghapusan balas dendam. Semua darah yang biasa dilakukan jahiliyah dihapuskan. Oleh Islam diganti dengan kisos, bunuh balas bunuh, kecuali jika keluarga korban mengikhlaskan dengan membayar diat. Yang kelima adalah hak mengenai perempuan. Kamu mempunyai hak terhadap para istri kamu dan mereka punya hak atas diri kamu. Yang keenam adalah hak persaudaraan. Sesungguhnya antar orang mukmin adalah saudara. Sebab selanjutnya adalah transformasi sosial penegakan HAM. Perubahan yang ada di tengah masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam rangka melangsungkan demokratisasi. Masyarakat harus segera disadarkan oleh keadaan yang demikian. Rakyat harus segera bangkit melihat realitas yang ada di depan mata. Rakyat harus mulai melakukan strategi baru guna merubah atau paling tidak memperbaiki keadaan. Perubahan ini harus dimulai dari orang-orang terdidik atau paling tidak orang yang masih mempunyai keinginan membangun bangsa ke depan. Upaya transformasi sosial dalam masalah HAM yang sangat krusial karena keberlangsungan hidup seseorang akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah memandang dan menghargai kemajemukan hidup dan entitas pribadi sebagai warga negara dan sebagai manusia yang hidup. Dalam mewujudkan transformasi sosial, ditubuhkan hubungan yang sinergi antara HAM, rakyat, dan negara. Tiga hal utama inilah merupakan fundamental dalam rangka mewujudkan agenda perubahan. Artinya, antara ketiganya harus saling mendukung sehingga salah satu tidak bisa dirugikan dan diuntungkan oleh keadaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 13 yang telah menyampaikan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus teman-teman perhatikan. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanya jawab akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Setiap sesi terdiri dari 3 penanya. Yang kedua, teman-teman yang akan bertanya silakan mengaktifkan fitur raise hand dan dapat mengajukan pertanyaannya setelah saya persilahkan. Yang ketiga, sebelum mengajukan pertanyaan, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM. Yang keempat, pertanyaan lebih dahulu, kemudian kelompok 13 diberi jeda waktu 5 menit untuk menyiapkan jawaban. Setelah jawaban terkumpul dan jeda waktu habis, dipersilakan kelompok 13 untuk menjawab. Baik saja, langsung kita mulai tanya jawab sesi pertama. Dipersilakan kepada teman-teman. Sebentar Mbak Kalina. Iya, Bapak. Karena hari ini kan ada 2 makalah ya. Iya, Bapak. Untuk ini 1 sesi aja nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan dengan makalah yang kedua. Yang presentasi yang kedua. Gitu ya. Iya. Jadi untuk kali ini cukup 1 sesi untuk presentasi yang pertama. Dilanjutkan dengan presentasi yang kedua juga 1 sesi. Monggo Mbak Kalina, teruskan. Terima kasih, Bapak. Baik, untuk yang ingin bertanya, silahkan langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ditunggu.
Sekali lagi, silakan untuk yang ingin bertanya, langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya atau menuliskan di kolom chat. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Silakan untuk Mbak Fatihah Weni langsung on mic. Baik, terima kasih Mbak Kaunina atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi dalam khutbah Al-Wada terdapat unsur utama dalam hak dasar Islam, yaitu mengenai riba. Semua riba dihapuskan, tetapi saat ini masih banyak riba dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah riba di bunga bank. Menurut kelompok 13, tanggapan kelompok kalian bagaimana ya dengan situasi saat ini, dan apakah hal tersebut melanggar Islam atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Fatihah Weni atas pertanyaannya. Apakah kelompok 13 telah memahami pertanyaannya? Memahami. Baik, silakan untuk kelompok 13 untuk menyiapkan jawabannya terlebih dahulu. Hmm.
Atau gini aja Mbak Kalina ya, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk presentasi kelompok berikutnya gitu aja, nggak apa-apa. Ya baik Bapak. Ya. Permisi Mbak Dindra, ini saya belum diberi izin untuk share screen. Mohon diberi izin ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah.